Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandio Kapermana dan ini rekan saya yang bernama Ahmad Jailani. Saya mahasiswa berasal dari STIT Fathahillah yang akan membawakan dan menjelaskan tentang komunitas balap liar. Komunitas balap liar. Oke. Apa itu asal usul balap liar? Ya, secara umum berarti pengertian balap liar atau balap motor atau balap mobil adalah kegiatan ya namanya itu adu kecepatan kendaraan, kemudian adu kecepatan kendaraan bermotor ataupun mobil yang dilakukan dengan tidak tertata, kemudian tidak berizin dalam secara resmi gitu kan, secara resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam balap liar tersebut ya. Makanya balap liar ini emang secara tidak resmi karena ini perilaku ya yang dilakukan oleh para kalangan anak-anak muda zaman sekarang ya. Nggak bakal mungkin yang namanya balap liar itu dilakukan oleh kalangan para tua, tapi ini dilakukan oleh para kalangan anak-anak muda gitu kan. Secara umumnya asal usul balap liar yang dilakukan suatu gerombolan ya, oleh anak muda ya dilakukan secara tidak resmi, artinya tidak berizin gitu kan. Artinya dalam balap liar ini secara sembunyi-sembunyi. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Ya oke kawan-kawan, ya mungkin hanya itu saja dari penjelasan saya. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya tempat dan waktunya balap liar di mana saja dan kapan waktunya. Mungkin akan dijelaskan oleh saudara saya yang bernama Sandi. Oke, memang ini ya dari penjelasan saya itu asal usulnya tentang balap liar itu sudah dijelaskan oleh saya secara globalnya gitu. Adapun mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya ya, yang bernama Sandi dalam penjelasan kapan waktunya, tempatnya, kemudian dalam apa namanya itu dalam perihal balap liar gitu kan, segerombolan motor mungkin akan dijelaskan oleh beliau. Dan saya akan menjelaskan tentang tempat dan waktunya balap liar. Biasanya tempat waktunya balap liar itu berada di akan menjelaskan tentang waktu dan tempatnya balap liar. Waktunya balap liar itu biasanya sepengetahuan saya waktunya itu jam 2, jam 3 atau jam 4. Nah, kenapa saya bilang jam 2, jam 3, jam 4? Sebab saya melihat dengan ikut serta dalam balap liar, gak ikutan balap saya. Ikutan waktu dan tempatnya balap liar. Waktu balap liar itu saya melihat dengan kepala saya sendiri. Waktunya itu jam 2, jam 3, jam 4. Kenapa dia mengambil waktunya yang tengah malam? Sebab yang pertama tuh jalannya sepi, tidak ada kendaraan motor ataupun mobil. Waktunya balap liar tuh kapan waktunya balap liar? Di mana tempatnya balap liar? Tempatnya balap liar itu biasanya dia mengambil tempat yang jalannya luas, panjang, lurus. Ya kenapa dia? Ya namanya juga balap liar. Dia mengambil trek-trek yang lurus. Terus pengalaman saya pas saya udah tempatnya balap liar, waktunya balap liar itu biasanya dilaksanakannya pas tengah malam. Kenapa dia mengambil waktu itu? Karena jalannya udah sepi, gak ada siapa-siapa yang lewat, gak ada kendaraan mobil ataupun motor yang lewat. Begitu juga kalau ada yang motor yang lewat, ada satu kelompok temannya, satu komunitas dia
memberhentikan motor yang mau lewat. Ya kenapa? Karena mau mulai balapan liarnya. Ya. Dan tempat balap liarnya itu dilaksanakan, tempat balap liarnya itu biasanya dilaksanakan di jalan-jalan yang besar yang lurus, contohnya di Cibubur. Ya yang saya alamin tempat ya balap liar itu depan RSUD Cilengsi. Ya kenapa? Karena jalan itu lurus, panjang, lebar. Ya. Dan dia pun banyak sisi negatif dan positifnya. Sisi positifnya yang akan dijelaskan oleh saudara rekan saya, yang akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Jailani. Ya silakan Jailani. Oke, adapun hal positif dalam balap liar yaitu adalah pertama, ya mungkin dari segi kekompakannya, kebersamaannya, ya kekompakan dalam kelompok komunitas tersebut. Nah, adapun kemudian hal positif yang lainnya ya tolong menolong dalam grup tersebut, komunitas tersebut jikalau ada hal yang lainnya gitu kan. Gitu. Dan ini tadi seperti yang dijelaskan tadi dalam tempat dan waktunya ini memang di suatu yang tadi dijelaskan di tengah malam atau hal lainnya gitu kan. Nah, dampak-dampak positif pertama kebersamaannya, kedua ya mereka sebagai sumber mencari keuangan gitu kan dalam hal balap liar tersebut gitu kan. Adapun dari hal-hal positif lainnya masih banyak gitu kan dalam perihal kebersamaan yang tadi saya ceritakan kan. Kemudian dalam perihal kekomitmenan yang dalam pada diri mereka itu terjadi sebuah kebiasaan, ya kebiasaan dalam berkendara, bagaimana caranya untuk mengendari motor atau mobil yang dijadikan balap tersebut sehingga menang, maksudnya gitu kan dalam pemeliharaan kendaraannya gitu kan. Itu kan termasuk dalam hal-hal yang positif dan lain sebagainya ya, kalau misalkan dijelaskan gitu kan. Mungkin hanya itu saja. Iya. Dan adapun dampak negatifnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya ya, oleh rekan saya bernama Sandi ya. Bisa di atas di samping. Nah, adapun dampak negatifnya dari balap liar, yang pertama dapat merugikan banyak orang. Ya emang merugikan banyak orang yang mau lewat diberhentikan, ya itu dapat merugikan banyak orang. Terus mengganggu kedamaian masyarakat dengan kebisikan kendaraan yang dimodi. Ya emang mengganggu kendaraan karena mengganggu masyarakat karena kenapa? Balap liar tuh rata-rata memakai knalpot yang berisi. Ya gak ada kan balap liar memakai knalpot yang standar, suaranya yang adem. Ya itu kenapa? Kalau ada juga ya balap liar kayak gitu, ya nggak disebut balap liar, itu mah cuma orang yang kebut-kebutan. Terus dampak negatifnya orang tua yang khawatir terhadap anaknya dan dapat merugikan mereka. Ya emang sih paknya dan dapat merugikan mereka. Ya emang menjadi ini ada satu anaknya dan dapat merugikan mereka. Ya emang sih merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena ya orang tua yang khawatir terhadap anaknya dan dapat merugikan mereka. Ya emang sih merugikan kita sendiri. Kalau sepengetahuan saya bercerita tentang balap liar sama jokinya yang ikutan balapan, kalau ketangkep polisi dapat dihukum penjara 1 tahun, dan kalaupun nggak dipenjara dia didenda 3 juta rupiah. Ya itu kan merugikan
kita sendiri dan orang tua juga. Terus dapat membuat kerusuhan antara geng kendaraan. Ya emang sih dapat membuat kerusuhan antar geng. Contohnya kayak yang menang, yang kalah tidak mau mengakui kekalahannya. Terus ya saya akan bercerita kemarin pas beberapa hari saya ikut serta melihat langsung balap liar dan dia dapat membuat kerusuhan antar geng kendaraan. Ya emang si dapat menyebabkan kerusuhan antara geng motor yang ini sama yang ini. Akibat kenapa? Ya akibat masalahnya cuma sepele, cuma masalahnya yang kalah tidak mau. Oke, sekian dari kelompok kami ya, yang telah memaparkan beberapa hal tentang balap liar. ya. Kemudian ya, pengakhiran daripada kata-kata ya, masak air biar mateng. Kalau udah mateng diminum anget-anget. Alhamdulillah acara ini, penjelasan ini, pemaparan ini telah selesai. Maka kita tutup dengan alhamdulillah ala nikmatillah. Kemudian kita akan tutup dengan membaca kafaratul masjid, subhanaka allahumma bihamdika. Oke, sekian dan terima kasih dari pemaparan kami ya, penjelasan kami, dan saya Ahmad Jailani dan rekan saya Sandi Yoga Permana, ya. mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.